setelah live acara hari ini ada perdamaian, ya, ada jalan-jalan selesaikan masalah ini. Dan saya berharap Agus dan keluarga ini bisa tenang, ya kan, tenang, bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, ya. Dan semoga ke depan ya kita sama berbagi kasih, berbagi kebaikan dan berbagi cerita gitu. Intinya Agus ya selalu, ya, semoga ke depan bisa damai, bisa berbagi kasih dengan semua orang. Mohon maaf ya. Ingat, Novi Pratiwi mau damai dengan melibatkan para donatur. Itu saja. Karena donatur itu orang-orang yang mempercayakan donasinya untuk Agus. Damai untuk Agus syaratnya ada keterwakilan donatur. Itu saja kawan-kawan. Jangan goreng dan jangan cari-cari kesalahan pribadi. Kalian sudah dengar, itu adalah postingan dari pihak pengacara donatur yaitu Bapak George Elkel. Kita upaya damai, mereka upaya uangnya. Jadi bedakan. Nah di sini maksudnya setelah acara di TV One itu, Bapak Elkel sudah bertemu langsung loh dengan pihak Agus. Teh Novi sudah mengupayakan untuk berdamai dengan Agus. Tapi kalian lihat sekarang, pihak Agus menginginkan agar uang 1,3 M itu dikembalikan kepada Agus. Sebenarnya sudah jelas di sini. Kalau Teh Novi sudah mau berdamai dengan Agus, itu artinya apa? Uang donasi akan diberikan kepada Agus dengan syarat uang donasi tersebut memang dikhususkan hanya untuk pengobatan saja. Bahwa kita dari Badan Pengurus itu sudah melakukan rapat hari ini gitu kan terkait surat pemberitahuan tertanggal Jumat kemarin ya dari Teteh perihal pemberitahuan bahwa Novi sebagai ketua yayasan menonaktifkan dirinya selama 30 hari ke depan yang dapat diperpanjang 2 kali. Dalam rangka di situ mungkin secara garis besar ada 2 poin. Yang pertama karena beliau menginginkan segala hal yang memang sedang terjadi, yaitu langkah-langkah upaya-upaya hukum terkait dirinya sebagai individu, maupun yang kedua tentang upaya-upaya hukum yang dilakukannya secara individu kepada pihak-pihak di luar sana itu bisa fokus. Waduh, apalagi nih guys, ini berita yang kurang menyenangkan tentu saja ya dari Teh Novi. Itu adalah suara dari Bang Geri ya, yaitu salah satu staf dari pihak yayasan Teh Novi. Di situ beliau menginformasikan bahwa Teh Novi secara resmi menonaktifkan diri sebagai ketua yayasan, tapi Teh Novi tetap menjadi founder atau pendiri dari yayasan. Di situ juga sudah dijelaskan ya kenapa Teh Novi mengundurkan diri, biar fokus kepada masalah-masalah hukum yang dihadapi oleh Teh Novi. Contohnya laporan dari Alfred Lim kepada Teh Novi dan laporan dari Teh Novi kepada pihak-pihak tertentu dengan pasal-pasal tertentu yang diduga memenuhi unsur pidana. Banyak sekali yang bertanya guys, kenapa sih Teh Novi harus mengundurkan diri sebagai ketua yayasan? Ada apa ini? Patut dicurigai ini. Banyak sekali basar-basar gitu ya yang akhirnya menyerang Teh Novi. Mereka merasa curiga gitu ya. Kenapa Teh Novi sampai mundur? Ada apa ini? Jangan-jangan ada udang di balik batu. Dan juga saya kasih tahu teman-teman dalam waktu dekat juga ya, kami mungkin akan melaporkan Novi atas dugaan pasal pemalsuan ya teman-teman ya. Jadi kami mendapatkan informasi awal ada pemalsuan-pemalsuan yang dilakukan oleh Novi terhadap dokumen-dokumen otentik ya. Dan ini sedang kami verifikasikan ke instansi terkait, ya, instansi pemerintah terkait. Jadi sekali kita mendapatkan konfirmasinya secara online, secara elektronik, kita sudah dapat konfirmasinya ya bahwa pemalsuan ini terjadi. Tetapi secara otentik saya mau memintakan dulu surat resmi dari instansi terkait. Ketika dapat surat resmi ini, maka kami akan melaporkan pula Novi ke kepolisian ya atas dugaan pemalsuan dokumen ya otentik ya, pasal 263, pasal 266 memberikan keterangan palsu dalam data otentik. Jadi Novi ini banyak memberikan keterangan palsu di dalam data otentik sehingga keluarnya data otentik 1,3 miliar dan 1 triliun ya kan. Aduh. 1 triliun berapa yang lu punya, rumah lu, mobil lu, apa yang lu ada, gua akan sita.
Waduh, semakin parah ya Alfilim, semakin terus menyerang Tenovi. Entah apa kesalahan dari Tenovi kok sampai segitunya ya. Sudah banyak sekali pasal yang dilaporkan kepada Tenovi, yaitu pasal 263 lah. Kemudian ada pasal 266, yaitu memberikan keterangan palsu dalam pembuatan data otentik. Jadi kata si Alfilim, kita sudah konfirmasi kepada instansi pemerintah terkait, tapi mereka baru saja mendapatkan data elektronik atau online, dan mereka kepengen itu mendapatkan data yang asli, yang otentik gitu ya. Dan setelah mendapatkan hal itu, Alfilim akan melaporkan lagi Tenovi ke kepolisian. Ini gara-gara Agus ya, keadaan semakin runyam, semakin tidak terkendali, dan kita semua bertanya-tanya sampai kapan ini semua akan berakhir. Hal ini juga yang menjadi alasan kenapa Tenovi mengundurkan diri menjadi ketua yayasan, biar fokus untuk mengurus kasus hukum dan aktivitas dari yayasan tidak terganggu. Karena kemarin sempat nonaktif. Banyak pihak-pihak donatur yang mau mengirimkan donasi untuk yayasan Tenovi, untuk selanjutnya diberikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan bantuan. Tapi karena mereka ragu apakah yayasan ini berizin atau tidak, gara-gara ucapan dari si Alfilim itu, makanya mereka menunda untuk mengirimkan donasi kepada yayasan. Terus sudah mau selesai, ada lagi pemain baru. Waduh. Mau sampai kapan? Terus nanti dibilangnya gini, itu Tenovi tuh ya, tuh si Tenovi. Si Tenovi memperpanjang episode. Padahal AL ya. Malah aku yang disalahin. Urusan donasi udah mau selesai. Ya, sekali lagi juga dijelasin, saya sudah menonaktifkan diri saya sebagai ketua yayasan. Ya, biarlah dihandle sama pengurus yayasan yang lain. Nah, terus saya dibilang memperpanjang episode. Perpanjang episode yang mana? Urusan donasi kan saya udah nggak ngurus, itu udah ada yang gugat, udah ada yang ngurus, ya sudah. Saya sudah lepas itu. Yang kedua, urusan saya meng-LP-kan seseorang itu adalah hak saya, di luar dari urusan donasi. Ya, di-clearkan ya. Saya mau LP-in orang itu di luar dari urusan donasi. Saya emang manusia biasa, saya nggak sempurna. Saya pasti ada salah, saya pasti ada dosa. Begitu kalian juga. Betul. Kita semua. Ya, nggak ada manusia yang sempurna. Siapa coba manusia yang sempurna? Tapi bukan berarti masa lalu saya dibawa-bawa, terus saya merasa saya dengan tuduhan yang bertubi-tubi gitu. Kalian itu kan kalau sesama perempuan ya misalnya, ya harus menghargai sama perempuan. Apalagi misalnya laki-laki pun lahir dari seorang perempuan. Finir aja bangga, ya nggak apa-apa, Finir bangga. Kan Finir itu pakai duit, ya kan? Daripada gigi jaring-jaring katanya 9 cacing, tapi beneran gigi aja nggak bisa. Cacing gak tuh? Ya kan? Udah giginya jaring-jaring, warna coklat lagi, iuh. Sebenarnya heran gitu ya, ketika ada oknum-oknum yang malah menuduh Tenovi yang hendak memperpanjang masalah. Seperti kata Tenovi, sebenarnya masalah kasus donasi Agus ini sudah selesai. Tiba-tiba muncul pemain baru. Kalian tahulah siapa yang dimaksud. Justru pemain baru inilah yang membuat masalah menjadi tambah runyam. Lapor sana, lapor sini, somasi sana, somasi sini. Makanya Tenovi itu nggak habis pikir. Kok ada gitu ya, orang-orang yang jahat yang berusaha menjatuhkan reputasi dari Tenovi. Di video tadi Alfilim sempat bilang 1,3 M, yaitu uang donasi dari Agus, itu mau diambil. Kemudian somasi 1 triliun untuk Tenovi. Jadi kata Alfilim, saya sita katanya, saya sita harta benda baik berupa bangunan, uang milik Tenovi. Jadi kalau bisa diartikan, Alfilim ini hendak memiskinkan Tenovi sampai segitunya coba, dengan cara somasi 1 triliun rupiah. Ada pernyataan dari si Juda waktu live di Asam Lambung. Katanya somasi 1 triliun itu sebenarnya hanya sekedar teori, karena di pengadilan itu belum pernah dikabulkan. Walaupun lagi banyak masalah, tapi justru Tenovi mendapatkan penghargaan gitu ya di negara Cina
Bayangkan di negara Cina, apa sih Al-Film ini nggak semakin panas gitu ya. Pasti dia sering ngecek story dari Teh Novi, kemudian sering juga nonton-nonton video yang ada di TikTok gitu ya, ketika penggemar dari Teh Novi membagikan momen-momen tentang keberhasilan gitu ya dari Teh Novi terhadap sesuatu. Dan ini kemarin sepertinya ada tanda tangan gitu ya. Big thanks for Mayon. This is my new experience. Ini ada semacam kerjasama gitu ya, atau bisa kita katakan prestasi terbaru dari Teh Novi. I'm proud to be part of Mayon and TikTok's family. Jadi sudah masuk dalam kelompok Mayon dan TikTok's family ya. Suatu kebanggaan juga bagi Teh Novi ya, nggak sia-sia ke negara Cina. Kemarin ada selentingan kabar gitu ya, Teh Novi pasti ke Cina mau operasi inilah, operasi itulah. Padahal kemarin itu lagi live jualan. Ada kerjasama bersama TikTok dan sekarang mendapatkan penghargaan seperti ini ya. Walaupun dilaporkan sana sini, tapi Teh Novi tetap bersinar dan akan semakin bersinar.